Eh, aku lagi bingung nih, Vika. Kenapa? Hari ini tuh ada temanku yang butuh bantuan. Kemarin dia tuh habis kecelakaan gitu loh. Terus udah kita bawa ke rumah sakit, udah kita kasih biaya juga. Maksudnya kita bantu biaya gitu. Oke. Tapi kan perawatannya butuh Biaya lebih ya? biaya banyak. Nah, terus gimana ya? Ada solusi nggak kira-kira dirimu gimana? Aku tuh kayaknya punya temen deh, beliau itu kayaknya juga punya yayasan yang bisa membantu gitu berbagai hal, terutama seperti tadi kalau membutuhkan dana ya. Iya. Aku lupa namanya yayasan apa, coba sebentar saya browsing dulu ya. Nah ini dia, Coba. Yayasan untuk Teman ID, ini nih temenku Mbak Feby Setiawati. Oh gitu. Coba aku juga ikut Coba browsing cek. ya. Ya. Langsung aja diundang kalau nggak ke sini. Boleh, di WhatsApp aja coba. Ya di WhatsApp dulu ya. Ah ya. Oke. Nah, sambil nungguin Vika WhatsApp, nah kita pengen nyapa dulu nih pemirsa nih. Sekali lagi ketemu lagi di acara kesayangan kita, Super Suara Perempuan. Dan kembali tentunya di komunitas ini kita akan berbagi tentang cerita-cerita yang inspiratif tentang perempuan-perempuan yang punya prestasi dan juga pencapaian di bidangnya masing-masing tentunya. Nah, hari ini kita memang lagi butuh bantuan seseorang begitu untuk bisa ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang donasi, cerita tentang sosial dan sebagainya. Nah, kita mumpung Vika lagi WhatsApp Mbak Feby, mudah-mudahan nanti bisa ikut gabung di sini untuk kita cerita-cerita tentang untuk teman.id. Untuk teman, dan sudah dibalas nih, bisa kesini kayaknya. Bisa di sini? Bisa kesini. Nah, Alhamdulillah. sambil menunggu beliau kesini kita lihat dulu aja deh profil beliau yang satu ini. Aktivitas Feby untuk membantu sesama mendapatkan sambutan yang luar biasa dari berbagai pihak. Hingga akhirnya pada tahun 2020 yang lalu, Feby mendapat penghargaan She Inspires Award dari Kumparan Women hingga masuk dalam BBC 100 Women 2020. Hal ini juga menjadi penyemangat Feby untuk bisa berkarya dan berbuat lebih banyak lagi untuk berbagai pihak. Tanggal 15 Desember 2018, bertepatan dengan kepergian anak laki-lakinya yang bernama Akara Haikal, Feby Setiawati mendirikan Yayasan untuk Teman. Momentum tersebut dijadikan sebagai langkah awal untuk mendirikan yayasan guna membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang juga membutuhkan perlengkapan yang khusus pula. Tidak sendirian, Feby mengajak ibu-ibu yang memiliki pengalaman serupa untuk memulihkan diri dengan membantu sesama di Yayasan untuk Teman Indonesia. Yayasan untuk Teman Indonesia atau sering disebut untuk teman.id saat pertama kali didirikan melakukan kegiatan membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam pengobatan. Seiring waktu berjalan, Yayasan untuk Teman juga memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan, seperti memberikan bantuan modal usaha, membantu merenovasi rumah yang tidak layak huni, memberikan bantuan pangan untuk lansia duafa, membantu masyarakat yang terkena bencana, serta bidang sosial lainnya. Jiwa sosial wanita yang lahir pada tanggal 7 Februari 1993 ini bertumbuh sejak jenjang sekolah menengah atas, di mana Feby juga aktif menjadi ketua Foranza atau Forum Anti Nafsa dan aktif dalam mencari donasi sekaligus membuat berbagai program sosial untuk mengkampanyekannya. Dia juga membantu teman-teman yang membutuhkan pada waktu itu dengan membuat penggalangan dana dan menyalurkannya. Sehingga pada tahun 2018 ketika membuat Yayasan untuk Teman, ia mendapat bantuan dari orang-orang yang pernah ia bantu sebelumnya. Denta, saking baiknya, saking mulianya hatinya tadi fast respon begitu di WhatsApp langsung datang ke sini loh, Mbak Langsung Feby. gitu ya. Makasih ya udah mau datang. Makasih banyak Mbak Feby. Kebetulan deket rumahnya. Oh gitu ya. Thank you, luar biasa loh. Emang kalau jiwa sosial tuh gitu ya, 7 kali 24 jam tuh harus ready ya. Gitu. Seorang CEO dari Yayasan untuk Teman ID. Oke. Mungkin bisa ceritakan nih apa sih model latar belakang Mbak Feby mendirikan Yayasan untuk Teman untuk ID. Teman ID. Ya, singkat cerita adalah
ada suatu pengalaman duka gitu. Saya ditinggalkan oleh anak saya yang nomor 2. Saya mencari obat untuk perasaan luka itu ya, karena kehilangan. Dan obat saya ternyata ditemukan dengan adanya yayasan ini. Jadi waktu itu memang ada duka yang kemudian apa istilahnya yang dilakukan adalah ke rumah sakit atau langsung membantu aja atau seperti apa kemudian ceritanya? Iya, jadi ceritanya almarhum anak saya ketika meninggal itu dia masih meninggalkan banyak susu, banyak pampers dan lain sebagainya. Langkah awalnya adalah saya memberikan pampers dan susu itu kepada teman-teman almarhum anak saya, dan ternyata kebutuhannya itu sangat banyak gitu. Saya melihat yang ini masih butuh, yang ini masih butuh, bahkan ada yang di rumah sakit itu sudah tidak makan berhari-hari, keluarganya seperti itu. Jadi melakukan program pendampingan begitu ya, mungkin bisa sedikit diceritakan elaborasi proses program pendampingan seperti apa sih yang kemudian dilakukan Mbak Fepi di yayasan untuk teman ID ini? Jadi kita melakukan pendampingan untuk khususnya pasien. Di sini memang banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika pasien ingin berobat. Sekarang rumah sakit bisa dibilang gratis seperti itu, tapi masih banyak yang dibutuhkan. Contohnya transportasi dari rumah menuju rumah sakit itu juga membutuhkan biaya. Selama di rumah sakit pasien mendapatkan makan, namun keluarga yang menunggu juga harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli makanan. Jadi kita mencoba mencari solusi-solusi yang belum ada itu. Kita memiliki mobil siaga yang tujuannya untuk mengantarkan pasien dari rumah ke rumah sakit. Kemudian kita juga ada nasi box yang kita berikan tiap hari untuk keluarga-keluarga pasien, seperti itu. Biasa ya. Tidak terbayangkan bagaimana kemudian awal mulanya begitu ya. Kalau tadi diceritakan untuk mengobati rasa sakit itu kemudian malah didatengin aja sekalian gitu ya. Kabarnya juga sempat agak melihat ketika bangsal dan sebagainya itu jadi keinget lagi begitu ya. Jadi memang sama seperti rasa sedih yang lainnya, rasa kehilangan apapun gitu. Ketika kita datang ke tempat yang sama pasti memori itu balik semua. Lagi ya. Tapi saya malah ingin ini segera selesai, perasaan ini segera selesai. Bukan artinya melupakan anak saya, tapi saya ingin berdamai dengan rasa duka. Jadi saya balik lagi ke rumah sakit, awalnya pasti nangis, kemudian lama-kelamaan rasa itu sudah hilang. Oh tapi masih ada lagi nih di bangsal yang ini, saya belum menyelesaikan perasaannya, saya datangin bangsal itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, seperti caranya itu. Untuk healing gitu ya? Iya, healingnya nggak ke pantai, nggak ke mana ke rumah gitu sakit ya, coffee shop, tapi ke rumah luar sakit biasa ya. ininya. Dan berbicara tentang pendampingan, kabarnya juga ikut ambil bagian ya pada saat COVID begitu. Itu seperti apa ya yang dilakukan, ceritanya seperti apa waktu ya, itu? Jadi saat COVID saya sudah tidak bisa healing di rumah sakit. Ya makanya gimana tuh? Aksesnya ya. Ya karena memang tidak sembarangan orang bisa masuk rumah sakit pada saat itu, dan saya juga menjaga diri. Kemudian saya mendengar dari teman-teman itu ternyata juga COVID berdampak pada seluruh bagian kehidupan gitu. Ada yang kesulitan makan, ada yang siswa yang kesulitan mengakses internet, karena pembelajaran harus harus internet, kuota harganya mahal, jadinya kemudian kita coba ke masyarakat memberikan sembako, dan yang penting itu memberikan fasilitas internet seperti itu. Kita memberikan internet gratis. Luar biasa saat itu Yayasan Untuk Teman ID hadir begitu ya untuk membantu teman-teman yang kemudian membutuhkan begitu. Sampai akhirnya mendapatkan penghargaan ya? Iya, betul. Jadi kalau tidak salah tahun 2020 ketika pandemi itu, terus programnya ada internet, ada pemberian bantuan kepada masyarakat, itu ternyata diapresiasi oleh teman-teman dari BBC kalau nggak salah ya. Ceritanya gimana tuh Mbak? Luar biasa. Jadi memang saya tidak mengerti apapun ya, jadi cuman sepertinya apa yang saya lakukan itu ya seperti selayaknya orang gitu ketika ada yang bilang di sini butuh kuota internet, oke saya ke sana, di sini butuh internet, oke saya ke sana gitu. Ternyata tiba-tiba pada suatu hari itu saya dihubungi gitu dari BBC Indonesia dulu. BBC Indonesia mengenalkan bahwa BBC Pusat itu ingin mengontak saya seperti itu.
Wow, akhirnya ternyata mendapatkan award gitu ya, Iya. penghargaan, dan juga mendapatkan penghargaan dari Kumparan Women juga ya. Jadi Iya. banyak penghargaan yang didapatkan oleh seorang wanita yang mulia ini. Betul. Jadi memang apa ya, perjalanannya panjang begitu dalam rangka awalnya untuk kemudian mengobati rasa luka ini, tapi ternyata punya imbas yang luar biasa kepada banyak masyarakat begitu. Termasuk kemudian berbagi kepada sesama di kala pandemi COVID-19 Iya, kemarin. masih banyak banget cerita-cerita yang akan disampaikan oleh Mbak Iva, kisah-kisah inspiratif ya. Sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di Super Suara Perempuan. Iya, kita masih sama Mbak Feby ya. Iya. Tentunya masih akan bercerita-cerita banyak. Tapi ngomong-ngomong tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, ternyata latar belakangnya kan seni ya. Ternyata seni gitu. Ternyata iya loh, Seni. seni media rekam kalau nggak salah ya. Iya, Seni betul. media rekam di salah satu kampus di Yogyakarta. Dan kemudian Sempat ternyata membuat. sibuknya kalau malah sekarang di dunia sosial gitu ya. Dan Nggak sempat- terjun ke dunia betul. film. Dan Sempat membuat film gitu ya. Iya. Judulnya apa tuh? Tole. Nah, Tole. Iya. ini apa nih Tole? Mungkin ada kisah-kisah Cerita anaknya apa ini? jangan-jangan Iya. juga di sini. Iya, atau jadi seperti juga apa? saya juga ingin mengenalkan anak saya itu kan kondisinya sangat langka dengan sindrom penyakit langka. Saya ingin mengenalkan bahwa anak saya, bagaimana kisah anak saya itu melalui film tersebut. Dan akhirnya jadilah film Film pendek Tole. berjudul Tole itu. Betul. Gitu. Jadi Ini itu- dipersembahkan untuk anaknya ya. Itu berarti bentuk filmnya adalah dokumenter, bukan? Atau- Filmnya film pendek, jadi memang ceritanya saya buat lebih menarik gitu. Cerita memang seorang ibu yang berjuang setelah kehilangan anaknya. Luar biasa. Oke. Dan pada akhirnya kemudian film ini juga yang mendukung kegiatan-kegiatan di Yayasan untuk Teman ID begitu ya. Mungkin bisa Oke. diceritakan seperti apa. Iya. Jadi memang ternyata semua background itu bisa menjadi relawan sosial, istilahnya seperti sebenarnya itu. begitu ya. Sebenarnya seperti itu. Dan ternyata dengan foto, video, ilmu-ilmu yang saya miliki di bangku kuliah itu sangat berguna ketika saya bisa memfotokan, memvideokan orang yang membutuhkan bantuan, kemudian saya upload di media sosial, di internet, dan donatur melihat itu. Donatur ternyata dengan kualitas gambar yang bagus, donatur pun juga lebih banyak yang dapat melihat. Jadi foto video itu bisa menghubungkan donatur dan orang yang membutuhkan bantuan. Luar Seperti biasa. itu. Kalau berbicara tentang relawan tadi Mbak sebutkan, kalau di Yayasan untuk Teman ID sendiri sampai saat ini berapa relawan yang begitu? Dan kalau misalnya ada yang ingin bergabung begitu ya, menjadi relawan, apakah ada persyaratan-persyaratan khusus gitu yang harus dimiliki atau seperti apa? Relawan kita itu banyak karena memang kita selalu open recruitment. Hari ini butuh 3 relawan untuk membagikan nasi box, siapa yang mau gitu. Syaratnya adalah memang memiliki kemampuan di sini, yang penting mau gitu, mau, dan ketika ke rumah sakit juga istilahnya tidak takut dengan pasien Iya, seperti betul, itu. Dan relawan kita itu memiliki, setelah berkumpul gitu, ternyata ya memiliki pengalaman yang sama. Oh, kurang lebih Kebanyakan pengalaman yang sama adalah ya. mereka tergerak hatinya karena memang ingin melakukan Membantu. hal serupa, ingin membantu, dan juga berangkat dari pengalaman yang sama. Ada yang sama-sama anaknya meninggal dunia, ada yang sama-sama pernah berjuang di rumah sakit, dan lain sebagainya. Ada total ada berapa sekarang untuk mungkin kalau dikumpulkan semuanya gitu, relawan ada berapa untuk Teman ID? Sekitar 15 mungkin. 15 orang ya. Jadi Dan kita terus open masukkan recruitment grup. ya? Ya, Sebenarnya secara resmi atau tidak resmi sih, kemudian ketika misalnya nih ada mungkin pemirsa ada yang saya juga pengen ikut membantu gitu. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa banyak yang saya pengen bantunya pakai tenaga gitu. Itu langsung menghubungi aja teman-teman untuk teman.id ini. bisa langsung menghubungi melalui Instagram atau memang follow dulu aja, tunggu ketika kita open Oh iya. relawan seperti itu. Ada waktunya sendiri begitu ya Iya. sebenarnya ya. Oke. Oke, baik Nah, baik baik. pada saat melakukan pendampingan begitu ya, banyak kemudian kasus-kasus yang disaksikan begitu ya. Mungkin ada kisah inspiratif gitu dari seorang pasien, ibu atau seperti apa yang kemudian Menggugah lagi Mbak gitu. atau tidak bisa dilupakan. Menarik seperti itu, seperti apa bisa diceritakan, Mbak? Sangat banyak ya. Setiap orang itu saya bisa menemukan titik-titik inspirasinya gitu. Jadi dari setiap pasien yang saya temui, bukannya kasihan yang saya lihat, tapi sebenarnya mereka tuh punya kekuatan semangat
sendiri-sendiri. Ada cerita yang ibunya meninggalkannya. Ada cerita yang ayahnya meninggalkannya. Ada cerita yang ayah ibunya meninggalkannya. Seperti itu. Banyak sekali. Ya. Itu berarti anak-anak yang dalam tanda kutip ya ada menderita penyakit begitu terus kemudian ditinggal oleh orang tuanya dengan berbagai macam alasan. Gitu. Wow. Untuk teman Odot.id terus kemudian apa yang dilakukan? Kemudian mendampingi kah itu sampai Yang jelas kita edukasi bahwa pengobatan itu perlu. Kita tetap semangat di sini meskipun mungkin orang tuanya sudah tidak semangat sehingga meninggalkannya, tapi masih banyak yang sayang, masih banyak yang semangat untuk dia sehat. Termasuk juga memberikan support bagi orang tua yang dengan setia gitu merawat anaknya sedang dalam kondisi sakit begitu ya, support selalu diberikan oleh teman-teman untuk teman ID tentunya ya. Luar biasa. Berarti pendampingannya berarti tidak hanya donasi yang kemudian diberikan tapi lebih ke psikis juga kah? Iya, jadi kita bikin grup bareng-bareng satu wadah. Kalau berkeluh kesah bisa di situ. Oke. Jadi nanti akan ada banyak yang akan memberikan insight begitu dan memberikan supportnya di situ begitu ya. Oke, menghubungi untuk teman.id di manakah untuk kemudian bisa mengaksesnya? Kita paling aktif di Instagram. Instagram ya. Bisa langsung di Instagram untuk teman.id. Berkaitan dengan memberikan support kepada orang tua yang mungkin juga anak-anaknya sedang sakit begitu, dari yayasan teman.id ini juga apakah ada tenaga ahli juga gitu yang ikut bergabung di situ untuk membantu? Ya, jadi memang yayasan ini terbentuk dari beberapa orang, salah satunya memang ada dokter yang tergabung dalam yayasan ini, psikolog juga, psikolog sifatnya volunteer gitu. Volunteer. Oke, jadi memang ada ahli-ahli juga yang kemudian turut hadir dan juga turut mendampingi teman-teman yang ada di lapangan ini juga. Betul. Oke. Plus minusnya apa sih jadi relawan teman.id? Plus minusnya kadang kalau saya sekarang yang sudah memiliki anak gitu kan, di sana butuh bantuan, tapi anak saya juga butuh kasih sayang seperti itu. Kadang membagi waktunya itu yang kesulitan gitu. Ya. Oke, tapi plusnya apa berarti? Plusnya banyak sekali. Plusnya memang itu seperti ngecharge energi gitu ketika kita sedang tidak memiliki motivasi dan lain sebagainya, melihat orang-orang di sana yang masih semangat, itu kita jadi semangat. Ikut semangat juga ya. Suami mensupport tentunya, keluarga mensupport, ikut juga bergabung begitu di yayasan. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu suami itu karena kita long distance ya, dia tidak tahu apa yang saya lakukan, yang jelas sana yang penting tidak sedih, yang penting tidak nangis. Tapi sekarang gitu setelah melihat ya alhamdulillah sangat mensupport. Wow, oke. Cita-citanya katanya anaknya dari Mbak Fevi ini juga pengen jadi untuk teman. Nah, itu gimana ceritanya Mbak Fevi? Iya, jadi usia berapa sekarang? Usianya 7 tahun. 7 tahun. Ya. Saya sulit menjelaskan. Saya sulit menjelaskan. Kalau profesi-profesi yang ada kan ya guru, polisi dan lain sebagainya. Tapi ketika dia ditanya oleh gurunya, besok kalau gede mau jadi apa? Dia bilangnya mau jadi untuk teman seperti itu. Biasa ya. Jiwa sosialnya turun ke anak begitu ya. Oke, masih banyak lagi cerita-cerita yang akan kita sampaikan kepada para perempuan-perempuan dan juga masyarakat di luar sana. Usai jeda tetaplah bersama kami di Super Suara Perempuan. Ya, masih kembali lagi di Super Suara Perempuan dan kita masih ngobrol-ngobrol dengan Mbak Fevi dari Untuk Teman.id. Kita masih ngobrol-ngobrol bagaimana kemudian Untuk Teman ID ini bertumbuh dari tahun 2018. Ya. Berarti ini udah tahun ke-5 begitu ya. Sekarang berarti sudah punya relawan, sudah punya armada juga untuk kemudian membantu begitu. Kolaborasi kalau tidak salah tadi di VT kita juga sempat mendengar ada membantu masyarakat selain yang sakit juga membantu masyarakat yang membutuhkan yang lain begitu. Nah ini bantuan seperti apa yang kemudian ditawarkan ataupun diberikan oleh teman-teman dari Untuk Teman ID? Jadinya ya sekarang kan banyak informasi-informasi yang didapatkan. Misalnya Mbak di sana ada lansia sebatang kara yang tidak punya tempat tinggal gitu. Akhirnya kita mencoba memberikan
penggalangan dana, akhirnya dana terkumpul untuk membuat rumah. Kemudian di sana ada yang membutuhkan modal usaha seperti itu, kita membuatkan warung dan lain sebagainya. Jadi memang sekarang segala permintaan kita coba untuk bagaimana membantu ya. salurkan dengan donatur seperti itu. Nanti ke depan masih mau bikin film lagi begitu untuk menarik donatur-donatur lagi. Ya itu juga Memberikan cara sumbangan. terbaru ya seperti itu. Ini juga menarik nih. Tadi mungkin cerita sedikit tentang Tole gitu ya. Nah, ini pemirsa kalau mau lihat di mana ini Mbak Fevi nanti? Jadi memang ini masih terbatas pemutarannya. Nanti bisa hubungi kami saja. Kita nanti ada berapa orang yang mau nonton, kita nanti akan bisa nobar. Nonton bareng ya. Wow. Oke. Siapa tahu nanti sembari berdonasi juga gitu ya untuk teman.id ini ya. Mungkin Oke. bisa ceritakan tuh pada saat pembuatan Tole ya. Saya membayangkan itu pasti cucur air mata segala macam gitu. Kenangan muncul semua begitu Iya ya. gitu ya. Seperti apa mungkin sedikit singkat tentang pembuatan Iya. Tole ini. Jadi memang seperti flashback memori. Saya seperti kembali ke zaman saat melahirkan. Saya kembali seperti saat kehilangan dan lain sebagainya. Jadi memang ketika membuat film itu menangis tentu, tapi saya harapkan ketika menangis jadi saya jauh lebih baik lagi. Oke. Ini pesan penting ya berarti ya. Menangis itu tidak apa-apa. Tidak masalah gitu ya. Bahwa Meluapkan kemudian emosi itu dikeluarkan dalam bentuk tangisan itu menjadi sesuatu yang healing juga begitu kan. Iya, iya. Nah, pesan untuk mungkin apa ya ibu-ibu yang sekarang ini mempunyai putra dan putri yang mungkin juga kurang lebih sama dengan Mbak Fevi posisinya. Dulu mempunyai putra yang harus berjuang begitu. Apa pesan yang ingin disampaikan? Pesannya pasti ada hikmah di balik segalanya. Pasti ada hadiah yang nanti akan muncul. Sekarang yang penting adalah kita terus semangat, terus berikhtiar untuk mencari hadiah itu. Oke. Jadi sesuatu yang penting ya bahwa mungkin bisa jadi sekarang kita tidak atau belum mendapatkan bayangannya. Kita dapat apa sih ini? Kok tiba-tiba dapat yang kayak gini gitu atau situasi yang seperti ini. Tapi ke depannya mungkin bisa jadi kita baru mendapatkan hikmah. Atau mungkin ada juga Mbak mau membuat sebuah sesi khusus gitu, mungkin ada teman-teman ataupun ibu-ibu yang punya pengalaman serupa bisa berkumpul bersama, saling sharing, saling menguatkan begitu juga. Apakah ada program seperti itu juga atau ke depannya berencana juga melakukan hal seperti itu? Ya, pernah sih Mbak, kita mengadakan jadi untuk berkumpul nanti didampingi psikolog gitu, kita akan Mencurahkan bercerita semua emosi gitu ya. Wow. Oke, jadi menarik ya. Kedepannya Yayasan Untuk Teman ini akan dibawa kemana dan seperti apa? Saya yakin kalau misalnya ya kita juga paham lah bahwa kebutuhan di masyarakat itu cukup banyak dan cukup besar begitu. Mungkin ini jadi salah satu jalan yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman dari Untuk Teman.id. Kedepannya akan dibuat seperti apa? Apakah kemudian ada gedung bertingkat, punya rumah sakit dan sebagainya? Amin begitu ya. Harapannya memang kita memiliki fasilitas yang lengkap. Kita pengen punya rumah singgah yang Rumah singgah ya. rumah singgah untuk pasien-pasien yang kamarnya banyak dengan fasilitas klinik kecil gitu Iya, di iya, sampingnya. Tapi harapan lebih luas lagi, kita juga ingin untuk teman ini hadir tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Pulau Jawa, semoga bisa di seluruh Indonesia. Dengan nama apapun, tidak harus untuk teman, tapi relawan-relawan sosial ini saya ingin semuanya bisa hadir dimanapun seperti itu. Ya, semoga apa yang menjadi harapannya ini bisa terrealisasi begitu ya. Amin, Mudah-mudahan banyak yang gitu ya. menonton ini dan mau ikut membantu begitu ya. Begitu ya. Jadi donasi tidak hanya berupa apa namanya dana begitu, tapi juga tenaga yang kemudian bisa diberikan dan juga disalurkan kepada teman-teman dari Untuk Teman.id ini. Terima kasih Mbak, tetap semangat tentunya ya. Terima kasih Mbak Fevi sekali lagi untuk hari ini. Mudah-mudahan juga banyak menginspirasi. Kita berdiri boleh Mbak Fevi. Ya. Dan sekali lagi kita juga bisa bersama-sama untuk hari ini kita belajar lagi bahwa tidak hanya nilai-nilai ekonomis yang kemudian kita cari di dunia ini, tapi ada nilai sosial juga, gitu ya. Kami akhiri Suara Perempuan kali ini. Terima kasih sudah bersama kami. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan di Super Suara Perempuan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.